kali ini saya sebagai narator kegiatan wawancara kali. Di sini saya sudah bersama narasumber kami, yaitu Kak Tiara Ramadhanti yang sebagai iluni FEB UI dan juga alumni SMIT Yapit. Jadi hari ini gimana kalau kakak untuk baik? Alhamdulillah. Jadi kakak udah menyiapkan pertanyaan mungkin yang akan nanti kita kakak apa ya? Jadi langsung saja wawancaranya saya serahkan kepada teman pada Zahra dan Zakian, persilahkan. Terima kasih kepada kita yang sudah diwawancara ini. Selanjutnya, wawancara akan dilanjutkan oleh saya Zakian Zahra dan selanjutnya kepada Zahra. Kita sekarang pertanyaan yang kedua itu ya. Pertanyaan pertama itu apakah masuk di universitas ini melalui awalnya? Jadi dalam masuk itu ada tiga. Pertama jalur jurusan, kedua jalur nasional, ketiga jalur tes. Kita masuk aja atau masuk di kebetulan aku masuk dari jalur ini. Ini aku kan dulu SMA-nya di DAWT nih. Nah, dari SMA ini prestasi atau pengalaman apa saja yang menurut kakak itu pernah dan bisa membantu kakak untuk masuk ke dalam ini sebenarnya. Pernah jadi anggota aktif di kelas bahasa. Memang kelas 2 kalau buat kalau boleh tahu sih kosong keberapa ya? Oh, di kosongnya kedua deh. Insya Allah kalau salah kedua ya. Kamu sering kan masih sekarang lanjut di kosong kedua. Oh, ya kosong kedua juga ya. Pernah jadi waktu kedua untuk pokoknya tapi kemarin jadi apa ya? Dan untuk jurusan itu kan biasanya ada kategori kayak kapal terbang atau apa itu termasuk orang ya. Alhamdulillah itu kelas 10 Insya Allah agak turun ya. Tapi kan emang pekerjaan itu di sebelah kelas itu masa-masanya nilai pada turun gitu. Ternyata benar sih katanya kalau meraih itu lebih mudah daripada mempertahankan. Kebetulan aku nggak bisa mempertahankan kalau kita satu kelas 10, kelas 2 nya ranking 3, tapi terus kelas 3 ranking 3 juga alhamdulillah masih bertahan. Sama itu aku masih di ujian. Aku sudah nggak di ujian lain tapi teman-teman itu ujian. Itu aku ada ujian nasional, ada 5 pelajaran nih, matematika, geografi, biologi, kesehatan, dan juga ya. Alhamdulillah jadi terakhir mulai ujian mata pelajaran geografi. Masya Allah di biografi kakak ini di seberapa sekolah aja sih. Satu masalah alhamdulillah juga juga tahu banyak Masya Allah. Kalau boleh tahu nih ya, kakak wanita itu udah menjadi kakak belum dari aku semoga depannya bisa ya. Amin ya Allah. Amin. Teman-teman juga. Amin. Amin. Semoga kita temukan proyek kita ini Pak, saya. Semoga kita bisa jadi lebih baik dari kakak ya, dan menjadi penerus di tengah kakak yang lebih baik lagi. Amin. Kalian kan kelas 12 ya. Kalau aku boleh kasih saran, kalau kelas 12 ini udah mulai bisa mana mau jurusan apa, kuliah apa yang bagus atau pengen aku pengen berarti punya apa iya ini
juga tahu pekerjaan aku, terus jadi waktu itu sempat apa nanti alhamdulillahnya tercapai ya tercapai dan aku punya PN sudah aku Terima kasih ya Zahra atas pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Pertanyaan yang kedua ini tentang organisasi di kampus. Organisasi apa sih Kak yang Kakak ikutin di kampus? Terus apa alasannya ikut organisasi di kampus? Jadi ini kebetulan banyak banget organisasi, ada yang di kampus, ada di fakultas, ada di jurusan. Nah, terus dia juga membuka kesempatan kita untuk magang di Mbak, kalau misalnya di yang biasa kita magang itu kerja ya kan. Kalau di sini kita juga ada magangnya. Jadi biar bisa dirasa-rasa dulu gimana tidak aku sempat ikut magang organisasi yang tingkat kampus. Cuman waktu aku rasa itu anggotanya dari semua komunitas. Kalau misalnya rapat tuh jadi ikut ya, terus mau ikut luas, jadi kayak rapatnya harus di fakultas apa, terus pindah kemana kan. Yang kita lagi murid juga banyak juga. Terus waktunya juga agak sulit karena jadwal dari masing-masing anak-anak beda-beda. Jadi ya setelah selesai magang, aku malah langsung masuk ke organisasi yang buat kita mahasiswa akuntansi yang emang ada di dalam dan ada di jurusan akuntansi itu oke. Terus oh iya Pak, di organisasi itu ada seleksi tesnya masuknya itu? Oh iya ada, kan dari magang pun kita seleksi dulu gitu. Cuman kalau magang mungkin seleksinya lebih simpel ya, kita disuruh exercise aja kayak kita kalah. Jadi ya kenapa kita mau ikut organisasi itu? Paling ya kita tulis aja sih motivasinya. Kalau misalnya motivasi itu ya kita ada seleksi wawancaranya, tulis terus wawancara. Strategi kakak supaya bisa lolos masuk ke organisasi itu gimana? Ada strateginya? Strateginya jadi yang biasanya ditanya nih, mau itu kita tulis atau misalnya wawancara langsung, itu biasanya kita ditanyain tentang SWOT kita. Nah, SWOT jadi SWOT itu terdiri dari 4 nih, S, W, O, sama T. Jadi kita penting banget untuk tahu SWOT dari diri kita sendiri. S itu strength atau kekuatan, W itu weakness atau kelemahan, terus O itu opportunity atau kesempatan, T itu threat atau ancaman. Jadi pas itu ditanya, S kamu apa sih gitu, dan kamu tuh apa? Nah sini menurut aku saatnya kita untuk menunjukin kelebihan kita apa gitu kan di antara yang lain. Kamu apa? Aku ini agak membuka kayak pertanyaan kok mau masuk tapi banyak kelemahan gitu. Terus tapi ya gitu. Karena kita sendiri aja gitu. Terus kita juga opportunity apa? Kesempatannya yang mau kamu dapat ya realisasinya apa sih? Terus ancamannya juga kira-kira nanti kalau kamu masuk organisasi kira-kira ancamannya yang akan kamu dapat. Kayak tangan atau struggle apa yang kondisi juga kayak gitu. Jadi menurut aku strateginya mungkin kita mengenal diri kita sendiri untuk menjawab si SWOT itu. Terus mungkin selanjutnya setelah mengenal diri sendiri kita juga harus kenal organisasinya itu nanti akan bergerak di organisasi. Karena kita bisa riset dulu dia organisasi apa, terus kita mau ambil divisi apa tuh kira-kira nanti akan ngapain aja gitu. Sama mungkin kita bisa ngasih tahu interview atau nanti yang best kita kontribusi apa sih yang mau kita berikan ke organisasi tersebut. Kita itu akan diterima sih. Kalau misalnya aku mau nambah teman aku misalnya kan mereka yang harus ngasih ke kita. Tapi kalau misalnya kita mau kasih kontribusi ini ke
program kerja ini atau ada itu kamu ingin memberikan sesuatu itu makasih ya Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir. Dilihat kakak kan sibuk banget nih kesehariannya. Gimana kakak harus belajar, pelajaran kuliah, terus di kuliah juga ada organisasi, terus kakak juga pasti butuh main kan, kayak kegiatan pendidikan gitu. Nah, gimana cara kakak mengelola waktu kakak untuk keseharian gitu? Jadi kebetulan di kampus ini kita punya jatah untuk nggak masuk. Nah, jatah nggak masuknya itu dihitungnya per mata kuliah, bukan per hari. Jadi tiap mata kuliah itu kita punya 3 kali jatah untuk nggak masuk. Nah, itu biasanya dimanfaatkan sebaik mungkin sama aku dan teman-temanku sih. Gitu. Dari data 3 itu, setidaknya kita pakai sekali atau 2 kali lah untuk misalnya sekedar refreshing atau misalnya ada urusan di luar kampus, seperti itu. Nah, terus kalau untuk organisasi, aku juga bersyukur banget nih ternyata alhamdulillah pilihan aku dan keputusan aku untuk mengambil organisasi yang ada di dalam jurusan tuh kayaknya emang tepat sih. Karena organisasinya ada di dalam jurusan, jadi aku nggak terlalu bingung untuk mau rapat yang jauh-jauh di luar fakultas aku. Terus juga untuk janjian waktu sama teman-temannya juga lebih mudah gitu, karena kan rata-rata jadwalnya sama. Nah, karena isinya pun anak-anak ekonomi akuntansi, jadi sekalian rapat juga kadang kita bisa sambil belajar bareng sih. Karena kan di organisasi tuh pasti ada seniornya. Mungkin kita bisa minta dari senior kita. Atau kalau misalnya teman-teman aku yang ada passion ngajar, kalau misalnya di dalam organisasi itu ada junior ya, mereka bisa juga ngajarin junior gitu, yang tetap nempel gitu kan. Kayak gitu sih. Terus kalau misalnya untuk main, jadi di kampus itu jadwalnya nggak terlalu nempel. Mungkin dari jam 7 sampai jam 4 gitu enggak. Jadi biasanya misalnya ada mata kuliah yang jam 9, terus nanti ada lagi jam 1 gitu. Nah itu jaraknya kan agak panjang tuh. Nah kalau misalnya lagi nggak ada tugas, biasanya kita main sih di situ. Tapi kalau misalnya lagi ada tugas ya kita pakai waktunya untuk kerjain tugas. Ya kayak gitu sih cara aku mengatur waktunya. Oke. Alhamdulillah. Sudah selesai semua pertanyaannya dan ternyata kuliah tidak semenegangkan itu ya guys ya. Tapi kuliah itu seru ya kayak. Kuliah tuh seru banget sih, asik. Aku kalau misalnya disuruh pilih mungkin yang paling berkesan dari perjalanan hidupku. Kalau misalnya disuruh kayak aku mau ngulang kuliah sih. Karena seru banget. Oke, kita pilih seru itu. Jadi daripada ini mending kuliah bercanda. Terima kasih banyak Kak Danti atas jawaban-jawabannya. Terima kasih sudah menjadi narasumber kami. Semoga video kali ini bermanfaat ya teman-teman semua. Dan terima kasih banyak sudah menyaksikan video project kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys. Dadah!